Bersama dengan kita, nah, nanti dalam webinar ada Pendeta Joas Adi Prasetya, lalu ada Bapak Budi, dan juga moderator Pendeta Boni Andreas. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, pada sore hari ini kami kembali bersama-sama akan memulai persidangan Majelis Sinode Wilayah di hari yang kedua. Kiranya Tuhan berkenan menyertai kami, terlebih memberikan hikmat supaya apa yang boleh kami perbincangkan, diskusikan, dan putuskan seturut dengan kehendak dan misi Allah yang harus terus kami upayakan. Kami serahkan jalannya persidangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Acara saat ini webinar saya serahkan kepada moderator kita, Pendeta Boni Andreas. Ya, ya. Terima kasih Pak Enos. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam webinar kita. Kita akan bersama dengan dua narasumber kita. Pertama adalah Bapak Budi Susanto. Bapak Budi Susanto ini biasa dipanggil Pak Butsus. Dia adalah seorang dosen informatika dari Fakultas Teknologi Informatika UKDW. Lebih lengkapnya bisa dilihat di LinkedIn berikut ini. Beliau saya mintain CV, dua-duanya ini dimintain CV susah banget ya. Pokoknya dikenal ke web Butsus ya. Nah di rancangan acara memang awalnya Pak Yoas duluan, lalu Pak Budi Susanto, lalu saat kami bersama-sama bercakap-cakap untuk persiapan di beberapa hari yang lalu, kami menyepakati bahwa Pak Butsus akan duluan, dan tema yang akan disampaikan oleh beliau pada malam hari ini adalah pemanfaatan teknologi dalam pelayanan digital ministry. Dan saya mengingatkan teman-teman, saudara-saudara semua, bahwa ketika teman-teman mungkin di tengah-tengah pemaparan akan ada pertanyaan, silahkan di chat melalui chat room, gitu ya. Mungkin ucapan selamat malam dan guyon-guyonnya bisa ditunda sebentar, gitu ya, sehingga kita bisa fokus di chatnya berkaitan dengan pemaparan-pemaparan yang ada. Maka dari itu tanpa berlama-lama, karena waktu kita sampai pukul 21.00, enggak ya, 19.30, begitu, kita akan langsung saja ke pembicara pertama. Monggo ya, Pak Butsus. Terima kasih Pak. Ya Pak Boni, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama-sama. Kita akan coba merenungkan sebetulnya satu hal yang menurut saya menjadi itu ya tidak bisa kita hindari lagi, dan pengalaman 1,5 tahun ini dengan kondisi seperti ini kita sudah mulai punya pengalaman, punya pengetahuan, punya permasalahan, punya solusi, dan segala macam. Nah, saya sebetulnya hari ini tidak berbicara khusus soal teknologi. Kalau teknologi saya kira Bapak Ibu sebagian besar pasti sudah terbiasa dengan Zoom, dengan YouTube, dengan media sosial, dan segala macam. Saya ingin berbagi dari apa yang menjadi pergumulan saya sebetulnya, didasarkan dari bagaimana proses setelah ketika pandemi dan sebelum pandemi, ketika saya mencoba untuk menerapkan atau membantu beberapa organisasi untuk melakukan transformasi digital. Lalu kemudian dengan gereja, juga dengan beberapa gereja, termasuk ya kami diskusi banyak dengan teman-teman di Sinode GKJ juga, dengan beberapa gereja yang lain juga masalahnya, pergumulannya itu serupa gitu. Nah, saya ingin berbagi soal itu dan beberapa catatan yang mungkin boleh saya bagikan, kiranya menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya, dan mungkin bisa untuk ditindaklanjuti nantinya. Jadi saya lebih menyoroti soal bagaimana penerapan digital ministry sekarang ini, khususnya setelah pandemi, selama pandemi, mohon maaf, dan sebelum pandemi. Saya akan mulai dengan satu pengantar pergumulan yang fenomena yang sebetulnya saya coba lihat, dan bagi saya secara pribadi saya
temukan begitu ya. Secara prinsip bahwa saya secara pribadi setelah masuk di BPMSW itu saya merasa lebih sangat paham dengan kondisi jemaat gitu ya, khususnya di GKI SW Jateng dan beberapa gereja sinodal yang lain. Kemudian dari sana saya melihat bahwa tiap jemaat itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ini lalu kemudian dilatar belakangi oleh karena sosial budayanya, historis dari gereja itu, jemaat itu ketika berdiri dan berkembang, lalu bisa juga karena latar belakang teologis yang juga ditumbuhkan atau yang berkembang di jemaat masing-masing. Ditambah lagi adalah kondisi jemaat yang juga berbeda-beda ya. Kondisi jemaat yang saya maksud adalah bisa juga karena interpersonal, intrapersonalnya, faktor ekonomi, karena kondisi di daerah di mana jemaat itu tumbuh juga sangat mempengaruhi soal jemaat itu bagaimana bertumbuh juga. Lalu juga ada masalah kepemimpinan, ada masalah mungkin mencari bentuk pelayanan yang tepat dan segala macamnya. Jadi cukup banyak. Dari semua latar belakang ini saya melihat bahwa perspektif setiap jemaat ketika memandang istilah pelayanan secara digital itu juga berbeda-beda. Nah, ini yang menurut saya memang nanti pada akhir dari presentasi saya ini apakah bisa itu disamakan gitu ya, atau apa yang bisa disamakan dengan semua perbedaan itu, dan apa yang harus bisa dikuatkan dari setiap pengetahuan lokal gitu ya, atau local wisdom atau local knowledge yang ada di setiap jemaat. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa saya ingin berbagi untuk hal yang pertama ini. Kondisi yang lain adalah Bapak Ibu bahwa teknologi informasi dan komunikasi TIK ini sebetulnya kalau di masa-masa pandemi ini kalau kami lihat ya, kalau saya lihat gitu karena kebetulan penelitian saya juga berkisar soal bagaimana pemanfaatan komputasi untuk hal-hal yang lebih cerdas begitu. Saya melihat sebetulnya tidak ada satu hal yang baru sebetulnya di masa pandemi ini ya. Tapi penggunaannya yang semakin masif. Jadi tidak ada satu teknologi yang menurut saya sangat baru gitu, belum ada gitu selama pandemi. Tapi penggunaan dari teknologi yang sebelumnya itu makin masif gitu ya, makin meningkat sangat tinggi gitu. Dan ini yang kemudian perlu disikapi bahwa penggunaan teknologi itu dampaknya itu tidak bisa kita lihat hanya dalam waktu jangka pendek gitu ya, apalagi hanya setahun misalnya gitu. Jadi yang kita perlu lihat adalah kita perlu kesabaran sebetulnya dalam hal penerapan teknologi ini. Nah, kenapa itu harus kita lihat dalam satu konteks bagi saya adalah disiplin kesabaran itu ya. Ada beberapa kondisi umum dan khusus di jemaat yang bagi saya nanti akan saya bagikan. Nah, ada dua kondisi ini dan bagi saya gap ini harus betul-betul kita sikapi sebagai jemaat atau dalam hal ini istilahnya kita dalam hal menggereja ini. Karena satu sisi kita tidak bisa meninggalkan perkembangan teknologi ini, di sisi lain kita harus menemukan jati diri kita atau menemukan apa yang tepat gitu yang bisa kita lakukan dengan semua teknologi yang bisa kita gunakan saat ini. Jadi gap ini yang menurut saya masih bagi saya seperti kesannya itu tergagap-gagap gitu ya. Jadi dalam pengalaman saya bisa mensupervisi transformasi digital itu penerapan teknologinya sudah canggih begitu, tapi ternyata masalah manusianya yang juga tidak kalah untuk perlu diperhatikan dan tentu saja dalam hal sisi organisasi atau perusahaan kebutuhan untuk bisa meningkatkan ini kapasitas atau paling tidak wisdom mereka terhadap teknologi itu memang butuh biaya dan perhatian juga. Nah, dari gap ini saya ingin memulai dengan sharing saya yang saya temukan begitu secara umum terkait dengan teknologi. Jadi kalau kita bicara TIK, bahwa pertumbuhannya itu boleh dikatakan memang sangat cepat sekali ya. Kalau hukum Moore itu kan bahwa dalam
2 tahun itu pertumbuhannya bisa 2-3 kali lipat kecepatannya begitu. Jadi kalau dengan kondisi sekarang ini pertumbuhan teknologi semakin cepat dan masih akan terus bertumbuh, bisa dikatakan lebih cepat lagi dengan kondisi pandemi ini. Tapi di sisi lain daya terima penggunanya atau masyarakatnya terhadap pertumbuhan atau perkembangan teknologi ini tidak bisa mengimbangi kecepatan itu. Nah, ini kondisi yang bisa disebabkan oleh banyak faktor tentu saja ya. Bisa masalah soal aksesibilitasnya, bisa masalah soal karakteristik dari konsumerisme orang begitu, karena ada yang suka dengan teknologi baru di mana-mana selalu akan diikuti kalau ada perkembangan teknologi baru. Ada juga yang ya sudahlah, yang penting cukup untuk kebutuhan saya saat ini, yaitu soal masalah bagaimana kita mengkonsum semua perkembangan teknologi itu. Yang lain juga bahwa kesadaran untuk tidak ada batasan lokasi atau fisik, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan gender dan segala macam, ini yang terkadang masih bagi saya masih perlu untuk terus dilihat menurut saya dalam hal pemanfaatan teknologi dengan sisi perkembangannya. Hal yang lain adalah soal kontra dan overdosis. Ada hal yang menurut saya ada orang yang ini ya jadinya seperti overdosis gitu. Overdosis itu maksudnya begini. Jadi kalau saya misalnya melihat bahwa anak SMA misalnya gitu, dalam pertumbuhan dia, dalam belajar dan kehidupannya dia sebagai remaja, lalu kemudian dia mengkonsum informasi atau sebetulnya teknologi yang bukan pada usianya misalnya begitu, maka ini yang bagi saya juga saya sebut sebagai overdosis. Dan ini yang bisa menyebabkan masalah sebetulnya begitu ya. Dan ini yang perlu kita sikapi sebetulnya dari sisi bagaimana nanti dalam pelayanan digital ministry di jemaat ini juga perlu memetakan dengan pas gitu ya, dengan pas atau sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing jemaat. Karena tadi sekali lagi bahwa latar belakangnya setiap kondisi jemaat itu bisa berbeda-beda. Lalu tidak semua orang itu siap dan sigap. Jadi kita temukan bahwa masih ada yang tergagap-gagap gitu ya. Kalau dulu di awal-awal misalnya ketika iPhone keluar itu orang yang mampu itu sangat berburu dengan teknologi iPhone misalnya gitu ya. Tapi ketika digunakan juga ternyata sebagian besar hanya untuk messaging misalnya gitu. Lalu kemudian muncul media sosial juga media sosial gitu ya. Tapi untuk kebutuhan dalam produktivitas dan segala macam saya lihat masih belum bisa optimal. Dan ini yang bagi saya menurut saya memang dalam fase tergagapnya ini gitu, karena ada teknologi yang canggih lalu kemudian merasa wajib punya begitu misalnya rasa itu, dan kemudian tapi tidak bisa membuat itu menjadi lebih produktif. Jadi ada beberapa orang yang memang memang tidak siap ataupun siap tapi juga tergagap-gagap. Nah, ini adalah kondisi umum yang terjadi. Lalu yang lain adalah soal kesadaran minim bahwa teknologi TIK ini bisa memberi dampak positif, tapi juga bisa memberi dampak negatif. Dan ini sangat bergantung dari orangnya. Nah, ini yang menjadi penting dalam hal bagaimana pendidikan itu atau pengajaran yang kita berikan tidak bisa lagi hanya bersifat kognitif gitu ya, tapi harus memperhatikan soal afektifnya. Afektif itu berarti nilai-nilainya begitu. Jadi kadang-kadang kalau berbicara soal pendidikan yang kognitif, kita itu hanya bicara soal pengetahuan gitu ya, apa yang disebut dengan Facebook misalnya, oh Facebook adalah tidak segala macam, itu adalah sebatas kognitif gitu. Dan saya kira yang perlu kita dekati dalam hal nanti pelayanan digital ministry di jemaat, ini bukan masalah kognitifnya, tapi sebenarnya harusnya ke afektifnya gitu yang harus kita tanamkan gitu. Nah, ini adalah kondisi umum. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ini lalu saya bawa ke pengalaman saya ketika mencoba masuk ke jemaat atau beberapa gereja. Saya menemukan beberapa hal. Ini hanya temuan saya saja. Sebagian besar sekarang gereja atau jemaat itu boleh dikatakan ya hampir semuanya mungkin punya siaran ibadah secara streaming. Entah melalui YouTube, entah melalui Facebook, entah melalui Instagram, dan lain sebagainya. Jadi ibadah itu yang sebelumnya adalah sesuai dengan tema persidangan kita face to face begitu ya. Lalu kemudian
skemanya itu kemudian berganti. Jadi face to face itu seperti rasanya kalau kan karena memang pandemi gitu ya. Jadi face to face itu ya face antara orang dengan monitor gitu ya, orang dengan benda gitu ya. Tapi di sisi yang lain di balik monitor itu yang disiarkan gitu entah melalui streaming ataupun yang lain eh, berusaha untuk menyajikan istilahnya begitu kalau saya berusaha untuk membawakan suasana peribadahan seperti kalau tidak streaming gitu. Nah, ini yang menurut saya memang ada satu ini ya gap gitu yang satu sisi jemaat anggota jemaat atau simpatisan itu merasa bahwa dipaksa tiba-tiba harus beribadah dengan rasa seperti di gereja walaupun di rumah dengan mungkin pakaian seadanya dengan kondisi seadanya entah menggunakan handphone atau TV atau apapun gitu ya. Tapi di sisi yang lain bahwa kita pengurus atau gereja sendiri mencoba untuk melayankan ibadah itu dengan membawakan suasana ibadah itu dalam ruang yang atau dimensi yang menurut saya memang sangat berbeda begitu kalau ketika kita tatap muka atau onsite. Gitu. Nah ini yang menurut saya jadi ya bagi saya masih tetap masalah begitu ya karena tadi ada satu gap yang rasanya kok tadi afektifnya itu kayak belum masuk gitu ya. Secara teologisnya itu mungkin, nah itu yang mungkin nanti juga saya sampaikan bahwa kebutuhan untuk kajian teologis yang lebih mendalam dan mungkin arahan dari kita sinode ataupun dari mungkin persatuan PGI misalnya begitu, yang mungkin perlu juga melihat secara lebih holistik begitu berkaitan dengan layanan ini. Lalu yang menarik lain adalah karena dengan semua layanan itu kemudian di YouTube dan kemudian dari anggota atau simpatisan jemaat itu menikmati gitu, menurut saya menikmati gitu kalau mengikuti ibadah dengan hati dan terus kemudian dengan liturgis yang seperti onsite sepertinya memang agak sulit gitu ya karena bagi saya bahwa suasananya itu berbeda tadi bahwa auranya gitu ya, menurut saya auranya juga berbeda. Gitu. Jadi ini yang kemudian karena tiap gereja ini berlomba-lomba untuk bukan istilah berlomba-lomba, tapi semua gereja menayangkan layanan ibadahnya secara streaming melalui medianya streaming yang sekarang misalnya YouTube katakanlah begitu. Padahal di sisi yang lain YouTube itu kan punya ukuran gitu ya. KPI-nya YouTube itu kan sudah sangat jelas gitu. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kita seolah-olah itu bagi saya pribadi, mohon maaf kalau ini salah begitu, tapi bagi saya pribadi melihatnya, lalu kemudian ketika yang menyediakan layanan ini, gereja-gereja itu kebanyakan yang dilihat adalah jumlah viewer gitu. Di sisi yang lain bahwa jumlah viewer oke, nggak ada masalah, tapi ada hal yang lebih inti sebetulnya selain hanya jumlah viewer, yaitu soal tadi yang saya sebutkan di awal. Bagaimana tadi nilai-nilai itu atau suasana ibadah itu memang bisa kemudian dirumuskan atau bisa dibawakan ke dalam di rumah atau di kondisi apapun dari jemaat itu masing-masing. Nah ini yang menurut saya mindset-nya yang juga perlu diubah. Nah mindset ini bisa dilakukan kalau menurut saya di gereja ya dengan kajian teologis itu ya yang perlu dikuatkan menurut saya dan didefinisikan menurut saya itu. Persekutuan sudah berjalan dengan menggunakan Zoom terutama ya. Saya kira jemaat-jemaat sudah melakukan ini dan saya kira dengan dengan tanggung jawab sebagai sebuah gereja untuk memberikan layanan untuk pertumbuhan spiritualitas iman anggota dan simpatisannya, saya sangat menghargai sekali dan saya sangat appreciate dengan jemaat atau gereja yang berusaha gitu ya sekuat tenaganya untuk bisa memberikan pelayanan untuk anggota dan jemaatnya ini. Dan ini sudah berlangsung sebetulnya ya. Tapi sekali lagi bahwa ada suatu kondisi yang berbeda sebetulnya antara ketika kita bicara soal pertemuan secara virtual dengan tidak. Begitu ya. Kalau ada satu buku analog church ini berbicaranya bahwa yang dibawakan itu adalah bukan transformasinya sebetulnya, bukan mencari satu bentuk bagaimana saya menyesuaikan diri gitu, enggak, tapi yang dicari adalah yang perlu ditekankan bahwa yang penting itu adalah komunalnya sebetulnya, itu yang perlu didefinisikan gitu. Komunalnya bagaimana kita dengan virtual juga komunalnya bisa terasa gitu ya. Nah dari satu sisi bahwa teknologi ini betul mempertemukan kita, tapi di sisi yang lain dari komunalnya itu yang
tidak bisa dijawab dengan ruang virtual ini. Dan ini yang memang menjadi catatan bagi saya sendiri ya. Tuntutan juga semakin apa ya, jemaat itu gini. Saya sendiri sebagai anggota jemaat gitu ya, dan saya melihat bahwa dalam hal kondisi 1,5 tahun ini menikmati peribadahan secara streaming itu juga rasanya kok ada sesuatu yang perlu ada yang baru gitu ya. Kalau di awal-awal ketika menikmati ibadah dengan YouTube masih semangat gitu ya. Tapi lama kelamaan itu ini ada sesuatu yang harusnya baru gitu. Jadi kayak apa ya? Masa sih harus ibadah dengan layar begini terus gitu. Jadi ada rasa itu sebetulnya. Dan tuntutan untuk bisa melihat atau menikmati peribadahan, suasana komunal yang penting begitu sebetulnya dalam pertumbuhan spiritualitas juga harus dijawab. Gitu. Jadi tuntutan ini yang menurut saya masih menjadi PR kita untuk bisa menemukan itu. Nah dari kondisi-kondisi ini bagi saya adalah saya ingin mengutip dari satu pernyataan dari satu blogger begitu ya, namanya Len Wilson, bahwa digital ministry itu bicara soal kesediaan kita untuk berinovasi dalam pelayanan bagi gereja Kristus. Jadi inovasi inilah yang kemudian membawa perubahan-perubahan itu atau inovasi yang kemudian menjawab kebutuhan dari anggota jemaat dan simpatisan ini yang memang harus kita cari begitu, dan dalam proses pencarian ini kan terus berulang-ulang begitu ya. Kalau misalnya dalam konsepnya pembuatan atau pendirian startup itu kan ada istilahnya pivoting begitu. Nah ini prosesnya juga sama. Jadi ada proses yang terus berulang. Ketika terjadi dilakukan dievaluasi, ada pivoting lagi atau perbaikan. Pivoting itu perbaikan. Jadi ada perbaikan kemudian didefinisikan begitu seterusnya. Dan ini yang di dalam konteks ini Len Wilson menyebutnya sebagai satu bahwa kita punya kesediaan untuk berinovasi. Ya itu tuntutannya. Jadi kalau memang tidak ada inovasi ya lama-kelamaan layanan yang mungkin di awal adalah menjadi satu hal yang baru, lama-kelamaan bisa itu membuat satu nilai yang tereduksi gitu kalau tidak ada inovasi. Dan ini menjadi tantangan menurut saya dalam kondisi bergereja saat ini juga gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah pergumulannya kalau sudah dengan melihat itu semua, seberapa jauh digital ministry itu membantu atau memenuhi kebutuhan spiritualitas anggota simpatisan jemaat. Jadi saat ada dimensi teknologi yang terus berkembang cepat, ada dimensi soal bagaimana gereja jemaat Tuhan ini yang juga terus harus berinovasi atau bisa memberikan pelayanan pertumbuhan spiritualitas iman kepada anggota jemaatnya, tapi di sisi lain juga kebutuhan anggota atau simpatisan jemaatnya yang juga perlu untuk diperhatikan gitu. Jadi kemudian di tengah-tengahnya adalah bagaimana digital ministry ini, layanan secara digital ini bisa membantu kebutuhan spiritualitas anggota jemaatnya. Nah dari situ kemudian saya mencoba merenungkan dari pertanyaan itu tadi, pergumulan itu tadi, saya kemudian mencoba merenungkan bahwa fokusnya adalah, kalau saya ya Bapak Ibu ini sharing saja, jadi fokus saya adalah digital ministry ini semestinya ya, kalau saya melihat semestinya itu bisa menyentuh ini personalnya gitu. Jadi bukan di broadcast begitu, nggak tahu kamu gimana, pokoknya ini ada ibadah, kamu ikut ibadah atau enggak terserah kamu. Nah itu yang kemudian bagi saya pergumulannya adalah bagaimana kita bisa membawa atau bisa memberikan manfaat untuk digital ministry ini untuk jemaat kita, anggota dan simpatisan jemaat kita. Jadi kalau saya kemudian melihatnya, apakah kita bisa misalnya gitu, kalau saya fokus pada pertumbuhan spiritualitas iman perorangannya gitu, dengan segala demografi yang beragam, usia, jenis kelamin gitu ya, ini sangat beragam gitu, dengan pergumulannya dari setiap kategori tadi itu. Jadi padahal setiap orang itu juga ketika melihat soal pertumbuhan spiritualitas iman itu kan pasti bertahap, jadi nggak mungkin langsung loncat gitu, kayaknya kok pengalaman saya kok nggak bisa gitu ya. Saya sendiri juga harus mulai dari berakar gitu, bertumbuh, lalu kemudian bisa bisa berbuah, walaupun buah itu juga masih terasa kecut gitu ya, asam gitu ya. Ya jadi bagaimana digital ministry ini bisa pas gitu
membantu anggota atau simpatisan jemaat kita untuk pertumbuhan spiritualitas itu. Jadi secara prinsip bahwa digital ministry itu bagi saya kemudian harusnya itu perlu ditemukan secara lokal sesuai dengan local wisdom-nya untuk bisa menjawab kebutuhan personal dari masing-masing ininya jemaat gitu, karena sekali lagi bahwa karakteristik jemaat antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Tapi intinya bahwa yang perlu disentuh adalah pertumbuhan spiritualitas iman yang secara holistik gitu ya, dan seimbang tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, memang jadi kesannya lalu kemudian kok bisa ya, apakah itu bisa dilakukan? Ya, itu memang dalam proses pencarian juga. Menurut saya kok dalam waktu 1,5 tahun ini kita masih mencari untuk itu. Jadi ini menegaskan kembali bahwa demografi jemaat kita, anggota simpatisan itu sangat berbeda-beda. Jadi layanan digital ministry juga harus berbeda. Kita nggak bisa bicara bahwa satu konten itu untuk semua, nggak bisa gitu. Jadi satu konten kita harus sangat bisa dibedakan gitu ya. Untuk anak-anak kontennya begini, untuk remaja begini, pemuda begini, begitu seterusnya ya. Tapi ada juga konten yang bisa untuk semua generasi. Tapi yang jelas bahwa sentuhan pribadi menurut saya, sentuhan pribadi untuk pertumbuhan iman setiap anggota simpatisan jemaat ini harus berbeda. Jadi nggak bisa kita buat generik, itu nggak bisa. Kenapa begitu? Saya mencoba untuk melihat konteksnya bagi saya sendiri begitu ya. Saya sendiri harus punya hubungan yang baik dengan Allah Bapa gitu. Hubungan dua arah ini yang kemudian sangat membutuhkan pertumbuhan spiritualitas iman seseorang. Pertumbuhan spiritualitas saya sendiri secara pribadi gitu ya. Kalau hubungan saya dengan Allah Bapa itu saya tidak mengenal Allah Bapa sendiri, ya bagaimana saya bisa bertumbuh? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, bagaimana saya bisa mengenal Allah Bapa? Nah, dalam konteks ini, kalau saya hanya sendirian, kayaknya konsep ini bagi saya kayaknya kok tidak berlaku gitu ya. Bahwa konsep kita itu, kita ketika mengenal Allah Bapa itu pasti dalam lingkup atau dilingkupi dengan komunitas-komunitas atau lingkungan yang lain. Yang paling dekat adalah lingkungan keluarga. Makanya kenapa menjadi penting bahwa keluarga itu juga harus berperan di dalam pertumbuhan iman setiap anggotanya, dan ini ya menurut saya menjadi fokus digital ministry. Apa yang perlu diberikan kepada anggota jemaat kita secara keluarga, dan itu bisa untuk masing-masing pribadi di dalamnya. Sementara kalau sudah remaja dan pemuda ke atas, mestinya juga bisa mengakses sendiri apa yang bisa menjawab kebutuhan dia. Gitu. Nah, tapi keluarga tetap menjadi penting gitu ya. Walaupun dalam diskusi-diskusi sebelumnya, misal dengan Pak Yowas dan Bapak Ibu pendeta yang lain ini memang agak sulit gitu ya, karena kondisi keluarga juga sangat berbeda-beda, pengalaman di uji coba juga harus membutuhkan effort yang tidak sedikit dan begitu seterusnya. Ada faktor yang lain adalah gereja itu sendiri. Gereja yang memiliki komunitas, persekutuan, tim komisi dan segala macam ini bagaimanapun juga akan membentuk anggota simpatisan jemaatnya secara pribadi. Sehingga posisi gereja dengan segala aktivitasnya menurut saya menjadi penting untuk kemudian dirumuskan layanan digitalnya ini mau seperti apa gitu. Jadi sekali lagi bahwa yang untuk melakukan ini memang pekerjaan yang tidak mudah menurut saya gitu ya. Padahal di sisi yang lain bahwa seseorang itu apalagi sudah walaupun anak-anak sendiri ya dengan mereka masing-masing sudah bisa WA-an, setelah langsung kan mereka dipengaruhi oleh komunitasnya dia sendiri di luar dari keluarga dan gereja, dan ini yang menjadi perhatian bagaimana lalu keterkaitan ini semua kita bisa deliver dalam digital ministry yang bisa lebih fokus pada personal pribadi dari anggota atau simpatisan jemaat kita ini. Nah, dari situ saya melihat bahwa kebutuhannya tentu saja kita perlu dibantu ya, maksudnya saya sebagai orang awam ini perlu dibantu untuk landasan teologisnya yang menurut saya bisa untuk memperkuat atau bisa paling tidak untuk menjadi pijakan dalam merumuskan layanan digital ini harus seperti apa gitu. Karena menurut saya sekarang ini kan masih semuanya punya model sendiri-sendiri dan menurut saya semuanya mencoba gitu ya. Kalau ditanya pasnya gimana ya kita semuanya masih mencari, menurut saya begitu. Dan ini yang menjadi PR kita begitu, apakah ini nanti bisa kita bawa dalam satu komunal persidangan di level sinode yang lebih tinggi misalnya gitu, ya menurut saya kalau itu bisa lebih bagus lagi misalnya.
Yang paling penting adalah menurut Network Technology oleh Campbell dan Gartner 2016 ini untuk memahami bagaimana media baru membentuk kehidupan kita secara pribadi sehari-hari dan dampak etis dan keterlibatannya, ya menurut saya kita perlu persepsi yang lebih penting, yaitu menjadi manusia. Jadi bukan fokus pada gerejanya, tapi bagaimana menjadi manusianya dengan teknologi, dengan bantuan teknologi. Jadi fokusnya bukan implementasi soal teknologinya, kalau itu mudah, tapi yang menjadi penting menurut Campbell dan Gartner ini adalah bagaimana menjadikan manusia gitu ya, dengan spiritualitas imannya yang holistik tadi. Dengan bantuan teknologi yang kita sebut sebagai digital ministry. Sehingga dari sini menurut saya digital ministry harus kita evaluasi bersama. Kemudian kita perlu kesadaran bersama bahwa digital ministry dalam penerapannya itu butuh proses, tidak bisa kita lakukan secara instan. Terkadang bahwa yang tadi yang di awal ya, kalau kita hanya mengejar soal ukuran dari layanan streaming yang kita pakai, katakan YouTube, kemudian kita hanya mengacu pada jumlah viewer, menurut saya ini jadi perlu kemudian kita kembalikan ke tadi bahwa yang menjadi fokus adalah menjadi manusianya itu tadi. Dan itu sebuah proses tentu saja. Lalu kemudian anggota simpatisan jemaat menurut saya butuh eksistensi. Eksistensi itu kan berarti mereka itu seperti memang diperhatikan, mereka dihargai begitu ya, dan mereka bisa berperan serta begitu secara pribadi ataupun komunitas mereka. Dan ini yang menurut saya oleh J. Kim di bukunya Analog Church, memang yang menjadi penting adalah membantu dalam pertumbuhan pengalaman spiritualitas imannya. Ini saya potong dari satu pernyataannya saja. Nanti Prof. Yoas kayaknya bisa lebih mendetail soal Analog Church ini seperti apa. Oke, faktor eksekusi digital ministry, kalau misalnya kita melihat dari kebutuhan dengan kondisi-kondisi tadi, supaya saya kurang sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah saya melihatnya begini. Pertama adalah perlu dukungan kebijakan dan komitmen dari pemimpin jemaat. Bisa misalnya soal infrastruktur dan tim terutama ya, soal kebijakan ini, setidaknya itu. Ini kita tidak bisa lepas dari teknologi tentu saja. Tapi kebijakan dan komitmen pasti tidak hanya dalam jangka pendek, tapi harus jangka panjang. Lalu perlu konsistensi. Kalau kita sudah menyediakan atau mendeklarasikan bahwa kita punya jemaat punya layanan digital, maka mestinya perlu konsistensi. Dan konsistensi ini dengan pergantian kepemimpinan dan kondisi tim dan segala macam pasti harus juga ditangani gitu ya, karena ini butuh konsistensi. Tidak hanya soal teknologi kontennya dan segala macam, tapi juga bicara soal kebijakan dan tim yang akan membantu. Kemapanan data anggota simpatisan jemaat juga menjadi penting karena sentuhan sekali lagi bahwa sentuhan secara pribadi itu tidak bisa dihindari lagi dalam konteks digital ministry ini. Lalu kemudian prinsip komunitas juga harus tetap diutamakan karena pembangunan komunitas saya kira itu kalau saya menyebutnya sebagai support system dari perorangan gitu ya sebagai anggota atau simpatisan jemaat itu menjadi penting karena kalau tanpa komunitas ini rasanya tadi yang sudah saya sharingkan bahwa pertumbuhan spiritualitas iman seseorang itu tidak akan bisa bertumbuh. Jadi komunitas itu harus diutamakan juga gitu. Nah, yang paling penting bagi saya secara pribadi adalah digital ministry itu harus selalu didasarkan pada Great Commission yang Matius 28 dan 19:20. Jadi ini menurut saya tidak bisa lagi menjadi landasan yang secondary atau tertiary begitu, tapi primary foundationnya untuk kita bisa melayangkan digital ministry adalah ini menurut saya gitu. Lalu jadi pada kesimpulannya adalah kita perlu membangun komunitas kecil untuk bisa membentuk satu jejaring komunitas yang otentik dengan layanan digital ministry. Ini saya ambil dari Connecting Church, buku oleh Brezi tahun 2012. Dia menyatakan betul komunitas itu menjadi hal yang sangat penting kalau kita ingin bisa tetap fokus pada pelayanan dari sisi kemanusiaan yang menjadi manusia tadi. Ini yang menjadi penting juga bagi saya. Lalu kemudian sekarang saya suka sekali dengan kelompok-kelompok kecil gitu karena
Itu yang juga membantu saya untuk bisa bertumbuh. Yang lainnya lagi adalah kesimpulan saya yang lain bahwa kita dapat menyatukan visi dan misi kita sebagai dalam satu layanan digital ministry di level Sinode GKI. Saya ingin memberikan satu contoh sederhana bagaimana harusnya misi dan visi dalam digital ministry ini tidak bisa lagi dibatasi pada ini ya lokal-lokal begitu ya, tapi harus disatukan menurut saya karena effort untuk tadi konsistensi, komitmen dan segala macam tadi itu harus tetap bisa diadakan. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh begitu aja. Saya tertarik dengan Ignat GKI begitu. Kontennya lebih banyak anak-anak muda begitu ya. Jadi Ignat GKI ini kan kontennya anak-anak muda ini. Dan kalau saya coba cek begitu kontennya dari websitenya, di YouTube, saya kira Bapak Ibu juga pernah mengikuti konten dari Ignat GKI. Menurut saya ini adalah satu contoh sebetulnya yang bisa menjadi embrio atau bahkan mungkin menjadi satu hal yang bisa kita lanjutkan sebetulnya di level sinode. Karena Ignat GKI menurut saya menjadi satu role model untuk anak-anak muda GKI yang bisa saling berbagi dan konten-konten itu bisa diakses oleh semua orang gitu, bahkan secara khusus mungkin untuk anak-anak muda GKI. Saya secara pribadi mendorong adanya ini. Yang menarik lagi adalah contoh misalnya kalau yang di tengah ini adalah Open Network. Ini adalah Life Church di Amerika yang mereka membuka satu layanan gereja apapun, siapapun boleh membuat layanan di sini. Jadi kontennya mereka itu sangat beragam sekali. Tapi walaupun beragam, mereka punya controlling juga ya, karena ada komunitas-komunitas kecil yang kemudian dibangun oleh jejaring Life Church ini. Dan menurut saya ketika saya mencoba untuk menggunakan ini, layanan ini juga menurut saya sangat membantu sekali. Dan saya membayangkan kalau kita Sinode GKI misalnya gitu bisa memiliki layanan serupa seperti ini, maka secara tidak langsung akan membantu jemaat-jemaat yang mungkin tidak punya infrastruktur yang luar biasa gitu ya, dan mungkin kesulitan dalam mengenerate konten, tapi kemudian bisa kita sediakan semuanya di dalam satu platform ini. Ini contoh Life Church Open Network di Amerika. Kemudian yang di sebelah kanan ini bicara soal konten pembinaan. Jadi masih di Amerika juga ada namanya CRU. Jadi CRU itu apa ya? Campus Crusade for Christ. Jadi cru.org websitenya. Dan ini kontennya adalah konten-konten pembinaan. Bahkan ada film-film, kalau Bapak Ibu suka dengan film-film Jesus itu, mereka membuat episode-episode yang kemudian dibangun oleh komunitas ini. Dan kalau kita lihat kontennya, mereka sangat kaya sekali. Dan saya membayangkan kalau itu kemudian kita buka untuk anak-anak muda kita begitu yang bisa membuat aplikasi, yang pintar buat video dan segala macam, kemudian itu bisa ditujukan untuk siapapun, termasuk mungkin generasi seperti saya begitu ya, generasi X seperti ini, menurut saya itu juga baik gitu. Jadi pada akhirnya idenya adalah usulan saya, kita harus bawa ini dalam level yang lebih luas dan Sinode GKI bisa membuat satu platform untuk semua jemaatnya. Walaupun itu jemaat punya platform sendiri begitu ya, tapi kita bisa punya jejaring yang disediakan oleh level sinode. Baik, jadi itu Bapak Ibu yang boleh saya sharingkan. Mohon maaf jika waktunya cukup molor, saya 45 menit sendiri. Mohon maaf Pak Boni. Terima kasih untuk waktunya, berkenan untuk mendengarkan curhatan saya ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Boni. Baik, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan pemaparan Pak Budi Susanto. Jangan bosan untuk menatap layar, karena di akhir sesi ini, nanti sebelum sesi tanya jawab, akan ada 2 door prize OVO untuk 2 orang, masing-masing 100.000. Jadi tetaplah bersama dengan kami. Ada pertanyaan yang nanti akan disampaikan di akhir acara ini, gitu ya. Pak Budi, sudah ada 3 pertanyaan, tetapi mungkin itu bisa kita gali bersama dengan Pendeta Yowas. Jadi nanti sesi tanya jawabnya bisa kita lihat dari 2 angle, dari angle-nya Pak Budi dan Pak Yowas. Maka saya tanpa berlama-lama ingin mengundang Pak Yowas untuk melanjutkan percakapan kita. Saya kenalkan sedikit tentang Pak Yowas. Dia adalah seorang pendeta GKI. Demikian pesannya Pak Yowas, begitu saja katanya perkenalan. Yep. Jadi itu saja supaya kita bisa punya cukup ruang
Pak Boni Putus kayaknya Pak Boni. putus ya. Ya, langsung aja Pak Yos. Ya, silakan Pak Iwan. Ya, baik. Selamat malam, sahabat semua. Terima kasih Pak Boni, terima kasih Pak Butsus yang sudah mempermudah apa yang kesulitan saya untuk memaparkan. Saya akan mencoba untuk berbagi dalam waktu yang singkat ini bagaimana digital ministry itu kita pahami di masa pandemi dan pasca pandemi ini. Izinkan saya untuk mulai dengan satu dokumen yang Anda semua miliki, yaitu Pemandangan Umum BPMS GKI, dokumen 4E. Menarik sekali bahwa dalam dokumen tersebut BPMS menampilkan dua isu sentral yang harus kita refleksikan, kita diskresikan bersama-sama sebagai satu GKI, yaitu antara on-site dan online, itu isu yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana memahami keluarga dan rumah sebagai gereja. Saya mengapresiasi dua isu ini sebagai isu yang memang relevan di masa pandemi ini, tetapi ada satu kegelisahan saya dengan pemilihan dua isu ini, yaitu kenapa kok nggak ada isu yang menurut hemat saya justru mengakar pada identitas misional GKI. Atau dengan kata lain, kok nggak ada isu yang menyangkut apa yang harus GKI hidupi, hadirkan di tengah dunia yang murung ini. Ya. Apalagi kalau kita mengingat intipati dari Konfesi GKI 2014 yang mengatakan bahwa seluruh konfesi itu bisa dirangkum dalam satu kalimat, gereja itu berperan serta ke dalam persekutuan kasih dan karya keselamatan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi aspek misionalnya seperti kabur begitu dalam pemandangan umum BPMS tersebut. Dan ini menggelisahkan karena kemudian bisa perlahan atau seketika menarik kita pada hakikat kita sebagai persekutuan yang harusnya misional itu. Ya. Nah, tetapi baiklah, dengan tema dua isu ini, maka tampaknya kita mau bicara khususnya pada isu yang pertama, soal digital ministry itu. Nah, saya ingin mulai dengan mewanti-wanti supaya tidak terjebak ke dalam perdebatan-perdebatan yang palsu mengenai digital analog ini ya. Perdebatan palsu itu misalnya artinya ada banyak. Yang dua. Yang pertama adalah misalnya ini gimana nih, online terus atau ragawi nanti online-nya stop ya. Jadi ibadah online versus ibadah ragawi. Perdebatan palsu yang kedua adalah ini ibadah online atau ibadah di gedung gereja. Ini apa bedanya satu dan dua? Nanti saya akan jelaskan karena ini sungguh-sungguh berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Tapi perdebatan ini hanya dua yang menurut saya tidak perlu kita bicarakan secara lebih banyak. Apakah kelak kita akan onsite lalu online kita tinggalkan dan seterusnya. Tapi dua-duanya ini terfokus hanya pada ibadah. Padahal gereja bukan hanya ibadah. Gereja juga menyangkut wajah misionalnya, ya, wajah diakonalnya dan lain sebagainya. Nah, tapi baiklah kita mengambil dari yang dikatakan dalam pemandangan umum BPMS itu satu solusi yang menurut saya sangat cerdas. BPMS dengan sangat apik mengatakan dengan demikian pertentangan pelayanan onsite dan online semestinya tidak lagi perlu dilihat sebagai sebuah pertentangan, tetapi sebagai sebuah pilihan dan kebutuhan masyarakat. Artinya ini bukan lagi soal yang mana yang kita pilih, karena dua-duanya tidak harus kita lakukan bahkan di masa pasca pandemi ini. Ya. Pandemi ini sudah menjadi sebuah disrupsi yang begitu dahsyat yang membuat kita memasuki sebuah era yang memaksa kita mengerjakan kedua metode ini bersama-sama, begitu ya. Dan karena itu filosofi yang mau kita anut sekarang adalah kita memang memasuki dunia yang hibrid. Ya, ini bahasa yang dipakai untuk bagaimana mengengineer tanaman, tetapi juga dipakai dalam dunia kultural pada akhir-akhir ini. Hibriditas.
ya. Dan model-model hibrid itu sudah begitu banyak diusulkan orang pada masa pandemi ini, misalnya kata hibrid itu sendiri atau kata digital, ya, physical sekaligus digital atau digiloh dan lain sebagainya. Dan masing-masing model punya konsekuensinya sendiri dan kita tidak bicara ke sana. Tetapi yang kita perlukan menurut hemat saya adalah sebuah perspektif bahwa ibadah ragawi tetap menjadi ibadah utama, Bapak Ibu Saudara, sebab iman itu selalu inkarnasional dan ragawi. Berkat iman kita pada Kristus, maka gereja itu memang harus menubuh, harus inkarnasional, harus meraga. Ya. Nah, namun di tengah komitmen pada yang ragawi itu, yang spiritual tetap perlu, bahkan pada titik-titik tertentu, khususnya 1,5 tahun ini harus hadir untuk secara kreatif menghadirkan yang ragawi secara berbeda. Justru demi menjaga yang ragawi itu, ya. Nah, jadi tolong tidak dikotomikan secara sangat kontras antara yang online dan onsite itu, tetapi komitmen gerejawi tetap bahwa kita memang adalah komunitas yang ragawi, berkat Kristus, Sang Firman yang dalam kuasa roh itu menjadi manusia. Nah, tetapi yang kedua tadi ada perdebatan palsu yang kedua yang saya katakan tadi, bahwa ini bukan soal nanti itu kita kembali ke gedung gereja. Seolah-olah pilihannya hanya online atau gedung gereja begitu, ya. Kenapa? Sebab ini ada juga hibriditas antara yang sentralistik dan desentralistik, antara yang di gereja tetapi ada juga kemungkinan yang bukan online tapi juga bukan di gereja, yaitu pertemuan-pertemuan onsite atau gabungan dengan online yang tidak hanya di Sekolah Kencana 4 TN7 Pondok Indah, GKI Pondok Indah itu, tetapi juga model-model lain, mungkin micro gatherings, kita ketemu perkumpulan-perkumpulan kecil seperti yang diusulkan oleh Pak Butsus tadi, home gathering, garden gathering, atau mungkin di lapangan, di pantai kalau Anda dari GKI Cilacap dan seterusnya. Jadi bukan hanya soal sekarang online nanti kembali ke gedung gereja, mungkin juga gedung gereja tidak selaku yang sebelumnya begitu, ya. Jadi tolong dipahami semacam itu. Dan hibriditas ini sebuah keniscayaan yang tidak harus kita hidupi, sebab bahkan sebelum pandemi itu hidup kita sudah secara perlahan menjadi hibrid, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat betul bahwa kita sudah memasuki dunia WA Group misalnya, itu digital, bahkan sebelum pandemi. Ya, kita sudah memasuki hibriditas itu. Tetapi pandemi ini mengekskalasi kebutuhan pelayanan hibrid itu semakin jelas, ya. Tetapi lebih dari itu, kita harus mengantisipasi di masa pasca pandemi, ketika buntut atau pagebluk ini selesai, bagaimana hibriditas itu di organisasi, ya. Maka saya membayangkan diperlukan sebuah hybrid hierarchy, sebuah hierarki. Mana yang lebih penting, mana yang harus kita prioritaskan. Dan di sini tadi Pak Budi mengusulkan sebuah nama, yaitu J. Kim. Ini teman saya, dia menulis Analog Church pada awal pandemi, menarik sekali, dan saya banyak ngobrol dengan dia, dan dia mengatakan bahwa gimana nih, ketika saya bertanya bagaimana dengan digital ketika kami tidak mungkin analog, dan dia punya satu istilah yang menarik, bahwa di masa pandemi ini yang digital ini menjadi sebuah unavoidable necessity, sebuah keharusan yang tak terelakkan. Tetapi dia tetap percaya bahwa yang digital itu tidak pernah boleh menggantikan yang analog, dan yang analog itulah yang menegaskan identitas gereja. Nah, kalau itu pemahaman teologisnya, dan saya sedikit banyak sepakat dengan J. Kim, maka haruslah yang hibrid itu ditata hierarkinya. Misalnya bahwa pada prinsipnya dia harus analog sebagai yang
must have identitas kita, tetapi yang digital itu sebagai yang should have, yang sebaiknya ada untuk makin mengutuhkan yang digital tersebut. Ya, apa yang dimaksud dengan analog menurut J. Kim itu adalah real time, real space, and real people. Tiga dimensi itulah yang mendefinisi sesuatu itu menjadi analog. Ya. Nah, karena waktu yang sangat terbatas ini, maka izinkan saya untuk meneruskan melalui 7 perubahan. Karena menurut saya ini lebih mudah untuk kita pahami dan kita pakai untuk memandu bagaimana kita menata digital ministry kita kelak. Ya. 7 perubahan apa yang mungkin perlu kita bicarakan, perlu kita antisipasi di masa menuju pasca pandemi itu. Yang pertama, bahwa ketahuilah kita akan mengalami perubahan peta demografi jemaat kita, gereja kita, agama kita. Kekristenan akan berubah secara dramatis. Namun belum dapat dipetakan saat ini. Termasuk peta preferensi digital yang masih sangat labil dan fluktuatif. Oke, dan ini akan berlangsung di semua aras global, kekristenan sinodal, kekristenan lokal. Sebuah buku yang berjudul The Emergent Church ya, dari Phyllis Tickle, dia mengatakan bahwa setiap 500 tahun gereja akan mengalami cuci gudang besar-besaran. Dan 500 tahun terakhir di mana terjadi perubahan radikal bagi kekristenan adalah 1517, yaitu reformasi. Dan kita baru saja merayakan 500 tahun reformasi tahun 2017. Dan Phyllis Tickle mengatakan bahwa kita hidup di tengah-tengah 500 tahun berikutnya. Ya sekitar sekarang ini. Ketika dia menulis itu, dia tidak membayangkan akan terjadi pandemi. Dia mati sebelum pandemi. Penulis buku ini, tetapi saya membayangkan bahwa mungkin pandemi COVID-19 inilah yang akan mengubah 500 tahun kekristenan pasca reformasi itu. Petanya seperti apa? Gak tahu, Bapak Ibu Saudara. Kita sungguh-sungguh gak tahu, dan karena itu nggak usah dipastikan sekarang, tetapi yang penting adalah ada agilitas kita untuk responsif, adaptif dengan peta yang pasti akan berubah itu. Dan karena itu salah satu tugas kepemimpinan yang tidak pernah dibicarakan dan paling dominan pada perubahan yang pertama ini adalah kita punya tugas sebagai seorang kartografer. Apa itu kartografer? Pembuat peta. Kita memetakan terus-menerus dan peta itu akan berubah-ubah gitu ya. Ambil contoh misalnya, ketika kita mengharapkan kelak akan kembali ke gedung gereja dan seterusnya, petanya juga pasti akan berubah. Setidaknya ada empat tipe manusia, Bapak Ibu Saudara. Ada saja orang-orang yang tidak tertarik untuk kembali ke gereja atau tidak siap dengan 1001 alasan. Ada yang tertarik tapi nggak siap. Ada yang tidak tertarik tapi siap. Sedikit tapi ya. Dan ada yang sungguh-sungguh tertarik dan siap. Apa artinya ini? Artinya Anda nggak akan bisa punya kehidupan jemaat seperti dulu kembali. Nggak akan. Ya. Dan itu dibuktikan oleh penelitian sementara dari beberapa NGO. Mohon maaf ini untuk konteks Amerika Utara, yang kurang lebih menunjukkan hasil yang mirip, yaitu ada 40% yang mengunjungi ibadah di gerejanya sendiri ya secara reguler, tetapi ada 23% yang mengunjungi gereja lain. Yang menarik adalah 48% yang enggak dua-duanya. Lalu kemana? Ya embuh, tidur atau berkebun, artinya sudah tidak tertarik lagi dengan gereja. Nah, ini angka yang sangat mengguncang Bapak Ibu Saudara, dan tentu berbeda dengan Indonesia, tapi mungkin akan membuat kita terbantu untuk mengantisipasi bahwa mungkin memang akan ada orang-orang yang nggak akan lagi kembali ke gereja, bahkan setelah pandemi ini usai dan situasi aman. Percayalah,
Ya. Hal yang sama ditunjukkan oleh Barna Institute. Ingat bahwa angka-angka ini selalu ini ya fluktuatif ya, karena pemetaan tidak akan pernah selesai ya. Mereka mengatakan bahwa ada 35% yang mengunjungi gereja pra-COVID mereka. Jadi kalau anggota GKI Gatot Subroto ya akan selama pandemi tetap ke sana, itu 35%. Tetapi ada sekitar 14% yang switch, pindah ke gereja, pindah gereja-gereja dibandingkan gereja sebelum COVID mereka. 32% benar-benar berhenti mengunjungi gereja selama COVID, ya. Dan 18% itu pujasera. Ya, setelah dari GKI ke GBI, lalu ke gereja karismatik yang lain, lalu Katolik gitu. Jadi jajan-jajan terus gitu, dan sekarang dimungkinkan. Ya. Jadi pemetaan yang berubah. Tugas Anda sebagai pemimpin adalah menjadi kartografer. Yang kedua adalah pelaku yang berubah dari digital ministry ini. Akan terjadi dan sudah mulai terjadi perubahan bukan pada siapa leadernya, tetapi bagaimana memimpin. Jadi fokusnya bukan lagi pada leadership, tetapi leadingship. Ya, how to lead-nya, bukan who lead us. Dan itu membuat kita sadar bahwa selama masa pandemik ini terciptalah pemimpin-pemimpin baru yang aktual. Pemimpin-pemimpin formal adalah penatua, pendeta, kan? Tetapi pemimpin aktual di jemaat-jemaat ini bukan mereka lagi, Bapak Ibu Saudara. Khususnya di bidang digital, di jemaat kami misalnya pemimpin aktualnya adalah anak-anak muda dan penatua-penatua yang sudah agak tua begitu, mereka yang belajar, oh gitu ya caranya ya. Jadi mereka diajari bagaimana mengelola semua itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, itu sebabnya saya menduga bahwa di masa pasca pandemi kelak itu jumlah pendeta atau kebutuhan pendeta mungkin akan berkurang. Sebaliknya akan terbuka peluang untuk memiliki TPG-TPG digital. Dulu TPG itu ya untuk remaja, pemuda. Menurut saya udah jadul di masa pandemi ini. Yang kita butuhkan adalah TPG digital. Dan bayangkan kalau pemimpin sinodal atau sinode wilayah atau klasis kita punya pemahaman yang lebih visioner, maka akan disiapkan TPG-TPG itu atau mungkin juga pendeta-pendeta digital itu disekolahkan mumpung sekarang online begitu. Dan ada beberapa sekolah teologi yang memberi pendidikan master di bidang digital ministry. Bayangkan 1,5 tahun ini kalau sejak awal visi itu sudah muncul, kita udah punya entah berapa dan tidak harus bayari cukup mahal, dan kita punya TPG digital yang cukup banyak saat ini. Tapi tampaknya tidak terjadi. Nah, Gary Newhoff mengatakan bahwa pasca pandemi ini yang dibutuhkan bukan lagi spiritual shepherd, gembala, pastor, pendeta. Bukan imam-imam ritual, tetapi spiritual entrepreneurs. Seperti Paulus lah, katakanlah. Dia seorang entrepreneur spiritual yang dengan kreativitas dan spiritualitasnya yang sangat lincah dan elastis itu kemudian bisa menciptakan komunitas-komunitas baru, pelayanan-pelayanan baru di tempat-tempat yang tak terduga pada saat itu. Menurut Newhoff, spiritual entrepreneur ini adalah orang-orang yang, tolong lihat 5 ini para pendeta, dan kalau Anda tidak punya 5 ini mungkin memang Anda bukan spiritual entrepreneur, seperti saya juga bukan. Yang pertama, kesediaan mengambil resiko. Jadi risk taker. Yang kedua, selalu eksperimentasi, bukan sekedar merawat tapi eksperimen. Yuk kita bikin ini, gagal bikin yang lain gitu. Lalu nggak puas dengan status quo, masa cuma gini toh gitu. Lalu ada courage, keberanian untuk melangkah. Ada hasrat untuk bertindak cepat, nggak nunggu PMJ, nggak rapat kebanyakan begitu. Tapi selalu ingin cekatan gitu.
Ya. Nah, inilah spiritual entrepreneur yang kita butuhkan di masa pandemi ini. Dan merekalah leader sebenarnya. Ya. Jadi pelakunya berubah, tetapi juga orang yang dikorbankan akan berubah juga. Salah satu pertanyaan untuk Pak Butsus adalah ada orang-orang yang tersingkirkan, ya, tak terjangkau. Dan definisi yang tidak terjangkau itu juga akan berubah, Bapak Ibu Saudara, dan berbeda antara dunia onsite dan dunia online. Di dunia onsite, dunia ragawi dulu, orang-orang yang misalnya secara ekonomi unfortunate, tidak miskin, atau orang-orang yang tidak berpekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi di dunia digital ini ada orang-orang yang tak terjangkau yang lain, yang mungkin kaya raya, tapi yang gaptek misalnya. Mereka kemudian nggak bisa mengalami hidup bersama itu secara optimal karena kegaptekannya. Para senior, tentu banyak senior yang sangat lincah secara digital sekarang, tapi juga banyak senior yang ini gimana sih ini, mau kolom chat itu apa sih gitu ya. Lalu gimana caranya harus rumit sekali. Saya mengalami kerumitan itu misalnya harus membantu orang tua saya yang sudah 80 tahun atau rekan dosen saya yang sudah senior untuk fasih memakai digital, dan mereka nggak bisa aja begitu. Jadi mereka akan tersingkir. Para digital migran itu, ya, atau bahkan digital primitif. Lalu yang keempat adalah harus ada perubahan. Ini penting sekali, dari konten dan malah cover ke connection. Bahwa yang dibutuhkan kelak itu bukan sekedar konten. Kita masih mencicipi era-era pra-pandemi, yuk kita jadi konten provider, yuk. Bagaimana bikin konten YouTube, konten TikTok, konten, dan sampai membuat kita frustasi. Ketahuilah bahwa kalau fokus kita pada konten, apalagi cover penampilan, akan selalu ada gereja sebelah, toko sebelah yang lebih baik dari toko kita. Dan karena itu switch paradigma kita untuk tidak terlalu peduli pada ini kontennya ini harus di cover dengan sangat menarik. Karena yang lebih dibutuhkan adalah connecting people, bukan providing good contents. Jadi yang dicari itu adalah hubungan otentik. Nah, di sini sebenarnya pergumulan terbesar dari digital ministry, karena dia pada hakikatnya non-ragawi, sementara connection di dalam iman Kristen itu porosnya adalah inkarnasi, face to face, bukan screen to screen. Ini pergumulan besar, bagaimana menciptakan a real connection melalui the virtual medium, yaitu screen. Dan ini nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Dan sama tidak mudahnya dengan itu, perubahan yang kelima adalah bagaimana kita tweaking atau mentransformasi pemahaman kita. Nah, mengenai misi, nah ini terkait dengan kritik saya terhadap pemandangan umum BPMS, karena misi di masa pandemik ini juga akan berubah, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu dan saya membutuhkan riset lebih lanjut bagaimana misi ini bisa kita kerjakan secara digital di dunia digital ini, ya, tanpa mengabaikan watak inkarnasionalnya, karena inkarnasi Sang Anak menjadi manusia Yesus Kristus itu adalah wajah misi Allah yang terbesar. Lalu bagaimana kita melakukan misi di masa pandemi dan pasca pandemi ini? Itu yang kelima. Mohon bersabar. Dua lagi, yang keenam adalah membership yang berubah. Bukan orang-orangnya yang berubah, tetapi teologi membership-nya harus berubah. Kita masih berpedoman pada tata gereja yang dibuat pra pandemi itu, dan menurut saya tidak terlalu cocok pada masa sekarang. Bagaimana kalau kita melayani anggota atau tidak melayani yang bukan anggota hanya berdasarkan buku tebal yang bernama tata gereja itu, ya, kemudian kita menggantungkan membership kita hanya pada
saya nggak tahu apakah ada jemaat yang masih nulis daftar anggotanya itu di buku tebal ya, atau database elektronik lokal di kantor gereja begitu. Ya. Bagi saya sekarang tidak terlalu aktual dan tidak terlalu relevan membership itu. Karena membership ini sebenarnya hanya tipikal di dalam gereja Protestan. Anda tahu ya bahwa gereja Katolik nggak punya membership. Sebab saya pindah, kalau saya Katolik, saya pindah ke Zimbabwe, ya saya tetap anggota gereja Katolik, dimanapun saya berada. Ya. Tetapi Protestanisme yang terporak-porandakan menjadi 55.000 denominasi ini butuh membership untuk membedakan GKI dan non, dan 54.999 gereja yang lain itu. Padahal di masa digital ini yang namanya keanggotaan itu ya digital subscription. Jadi saya ini anggota gereja mana? GKI Pondok Indah jelas, saya subscribe YouTube-nya Pondok Indah, saya subscribe YouTube-nya GPCC, maka saya anggota mereka. Saya punya privilege untuk menerima konten lebih cepat karena ada notification. Saya anggota dari GPIB Philadelphia karena saya subscribe dan seterusnya. Nah, masakan kita lalu akan memakai peraturan tagar pra-pandemik ini untuk bagaimana melayani baptis, misalnya anggota gereja kita yang tidak mungkin bisa berada di kota kita karena lockdown dan lain sebagainya. Membership kemudian harus kita bicarakan, dan sayangnya selama 1,5 tahun ini tidak ada percakapan soal itu. Ya. Akhirnya yang ketujuh, saudara, sudah 26 menit, pertanyaan-pertanyaan kunci akan tetap sama selama kita berhubungan dengan manusia, tetapi isu-isu yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan berbeda. Saya teringat seorang teolog evangelical Anglican yang bernama John Stott. Dia mengatakan bahwa manusia manapun, kapanpun, siapapun, agamanya apapun, bahkan ateis sekalipun, tua, muda, kaya, miskin, akan selalu concern dengan 3 pertanyaan ini: transendensi, signifikansi, dan komunitas. Artinya dia selalu mendamba yang beyond, yang melampaui dia, yang dalam iman kita disebut Allah. Jadi seseorang, satu pribadi yang lebih dari segala sesuatu. Dia mendamba itu. Yang kedua, dia memasuki perjalanan ke dalam batin, mencari apa sih makna hidupku? Kalau sakit, kenapa aku sakit? Kalau kita sudah kaya raya, untuk apa semua ini? Jadi makna hidup. Lalu yang ketiga adalah mencari, mendamba, menghasrati relasi, komunitas. Dan itu sangat konsisten dengan apa yang dikatakan oleh seorang teolog Protestan yang namanya Leonard Sweet, bahwa DNA gereja, hakikat gereja itu cuma 3. Misional. Gereja kalau tidak punya misi atau tidak menjadi misi, dia bukan gereja. Gereja jika tidak hadir menubuh inkarnasional, bukanlah gereja. Gereja tidak relasional, bukanlah gereja. Nah, transendensi misional ini sangat konsisten. Signifikansi ini kita temukan jawabannya dalam inkarnasi Kristus, dan komunitas inilah bagaimana Roh Kudus itu menghimpun kita sebagai satu gereja. Menurut hemat saya, semua jemaat di masa pandemi dan pasca pandemi fokuskan pada 3 hal ini. Lalu soal mediumnya, analog, digital, digiloh, whatever, semuanya harus diarahkan pada 3 ini. Selebihnya adalah aksesori. Selebihnya adalah tambahan-tambahan yang tidak terlalu diperlukan. Nah, kalau kuncinya sama, pertanyaan kuncinya sama, isunya berubah, isunya harus direspons secara sangat relevan, tapi tetap dengan mempertimbangkan 3 elemen dasar hidup manusia itu. Kalau Anda lihat Google Trend, bagaimana tren pertanyaan-pertanyaan orang seputar kekristenan pada masa pandemi ini berubah dengan pra-pandemi. Menurut Google Trend, 2 yang terbesar itu adalah finances dan health. Sementara urusan spiritual itu nomor 5, lalu pekerjaan, relasi nomor 3. Itu berubah, trennya berubah. Nah, Anda harus relevan. Jadi nggak selalu konten YouTube Anda hanya bicara soal bagaimana Alkitab PA, lalu khotbah, gitu ya. Tapi tidak kena mengena dengan
tren pergumulan yang berubah-ubah itu. Yang tidak boleh berubah menurut hemat saya adalah 3 hal ini. Jadi 7 perubahan yang harus kita pahami, Bapak Ibu Saudara, petanya berubah, pelakunya berubah, korbannya berubah, perubahan dari content cover ke connection, digital mission berubah, keanggotaan berubah, pertanyaan kuncinya sama tapi isunya berubah. Dan selamat bergumul. Terima kasih. Oke, saya minta co-host. Terima kasih Pak Yowas. Saya minta co-host untuk menampilkan mempin Pak Budi Susanto juga. Apabila ada nge-freeze sedikit, mohon maaf, sinyal saya unstable di sini tulisannya. Oke, terima kasih Pak Yowas dan Pak Budi. Terima kasih juga Pak Budi yang sudah berusaha untuk menjawab melalui chatroom, begitu ya. Bapak Ibu yang bertanya di awal-awal, saya sudah melihat ada jawaban dari Pak Budi melalui chatroom. Semoga bisa menolong. Tetapi kira-kira pertanyaannya yang mungkin bisa kita eksplor lebih dalam, Pak Yowas dan Pak Budi, bahwa ada jemaat-jemaat yang sumber dayanya itu kurang memadai. Kita harus menyadari itu bahwa tidak semua gereja punya sumber daya manusia dan sumber daya alat juga di era digital ini yang memadai. Kemudian berkaitan dengan itu adanya juga hal-hal yang mungkin perlu contoh praktis tentang connecting people itu ya. Ini saya jadi ingat Nokia di zaman dulu ya Pak Yowas ya. Jadi slogannya Nokia dulu kan connecting people. Nah ini kira-kira pendapat Pak Yowas dan Pak Budi bagaimana? Monggo, mungkin Pak Budi dulu. Silakan Pak. Ya Budi. baik, terima kasih Pak Boni. Jadi kalau satu, terutama yang connecting people dulu ya. Sekali lagi bahwa saya menyadari sekarang dalam hal pengadaan layanan digital itu fokusnya adalah untuk menjadi manusia itu tadi. Jadi selama kita digital ministry itu hanya berkutat soal teknologinya, menurut saya tidak akan pernah bisa mencapai tujuan untuk pelayanan digital itu sendiri ya, untuk pertumbuhan spiritualitas iman itu. Jadi kalau saya untuk ini tetap harus menjadi manusia. Nah, karena fokusnya menjadi manusia, maka connecting people adalah bagaimana tetap dalam skala yang maksudnya pandemi ini, kalau kita kumpulkan dalam skala jumlah yang banyak, jelas tidak mungkin. Maka yang bisa dilakukan adalah berbasis komunitas ini. Dan komunitas itu bisa terbuka, gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas anggota cuma gereja kita, gitu. Tapi harusnya bisa dibuka, gitu, sehingga pertumbuhan itu bisa terus bisa dikembangkan, gitu menurut saya. Dan gereja kita masing-masing bisa membantu untuk mendorong ataupun memfasilitasi itu. Dan kalau komunitas kecil menurut saya kok lebih bisa dideliver gitu ya, tanpa harus dengan menggunakan teknologi. Walaupun teknologi kan bisa membangun keakraban dengan hanya WhatsApp call misalnya gitu, hanya secara sederhana dan saling mengenal satu yang lain, itu jauh lebih penting bagi saya. Itu sih kalau saya menanggapi soal connecting people. Jadi tetap harus fokus ke komunitas kecil. Itu saja. Terus kemudian yang tadi itu adalah Keterbatasan, Pak. Keterbatasan. Nah, itu yang tadi saya usulkan, Pak Boni, Bapak Ibu, bahwa ini harus kita angkat ke level yang lebih luas, karena apa, sumber dayanya bisa lebih banyak. Kalau kita hanya terfokus pada gereja kita masing-masing yang punya keterbatasan, gitu ya, dana atau orang ataupun mungkin inovasi karena keterbatasan tadi, menurut saya harus kita bawa ke atas gitu, dan kita harus kerubut bareng-bareng. Prinsip bahwa kita harus bersama-sama semangat dalam saling membantu itu, yang tadi saya sampaikan di akhir Efesus 4 itu pasal 2 itu menurut saya harus kita wujudkan gitu. Dan ini waktunya menurut saya sih gitu. Itu aja Pak Boni menurut saya. Iya, baik. Silakan Pak Yowas untuk menanggapi hal ini. Terima kasih Pak Bud. Ya, terima kasih. Menurut saya begini, yang pertama jangan terlalu peduli pada sumber daya yang kurang, karena somehow menurut penelitian orang itu nggak terlalu peduli gini, nggak terlalu peduli ini canggihnya luar biasa, lalu resolusi kameranya berapa ya, tapi dia peduli gini, misalnya anak Anda nyanyi di sebuah gereja dan itu gereja Anda, dan mic-nya harus, yang Anda perhatikan tuh anak Anda. Jadi orang yang attach dengan kita, punya connected dengan kita, maka saya akan lebih suka bersama dengan keluarga iman saya, walaupun sumber daya
internetnya atau teknologinya tidak canggih daripada saya terasing berjarak dengan sebuah gereja yang sangat luxurious, sangat high tech, tetapi yang detach dengan saya, tidak punya attachment dengan saya. Itu tidak menjustifikasi ya sudahlah seenaknya sajalah, enggak juga ya. Maka di situ beberapa hal bisa lakukan, termasuk yang Pak Butsus tadi katakan, yaitu sharing resources kan. Jika ada satu center of technological advancement atau apa begitu, bisa berbagi untuk jemaat-jemaat yang tidak terlalu high tech begitu, untuk bisa dibantu begitu ya. Tapi jangan itu menjadi tujuan menurut iman saya ya. Nah, at the end of the day kita merindukan manusia-manusia itu, bukan merindukan sebuah pengalaman spiritual yang wow, yang high tech ya, di tengah dunia yang murung karena isolasi ini ya, begitu. Dan misalnya di GKI Pondok Indah, Pak Boni ingat kita pernah mengatakan jumpa di plaza kan ya. Kami beberapa minggu lalu itu kangen-kangenan ketemu di plaza gereja secara virtual. Ini loh tempat kita dulu ketemu. Itu menandakan bahwa kita memang butuh connection at the end of the day ya. Saya percaya yang ikut itu juga akan happy-happy saja. Misalnya yang memoto plaza itu kebetulan resolusinya rendah gitu, oke lah ya. Begitu Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Yowas. Ada beberapa pertanyaan lagi. Paling tidak yang saya catat adalah tentang tadi connecting people, Pak David sudah dijawab oleh Pak Budi dan Pak Yowas. Lalu ada pertanyaan yang belum terjawab, yaitu dari Pak Joni. Berkaitan dengan kedepannya berarti hybrid ministry dong, Pak Yowas. Bagaimana ini mengolah digital native, migrants, dan primitif? Kira-kira begitu. Bagaimana memperjumpakannya? Iya, yang pertama, ya menurut saya hybrid, dan itu pilihan yang nggak bisa tertolak lagi. Tetapi bagaimana kita bisa mempertemukan digital native, lalu digital migrant dan digital primitif ini, mohon maaf untuk istilah yang terakhir ini, itu buatan saya, itu persoalan kita. Kenapa persoalan kita GKI? Karena kita sudah terbiasa melakukan segregasi. Sebelum pandemi terjadi, kita ini ahli memisah-misahkan anggota jemaat melalui pelayanan kategorial, remaja, pemuda, sekolah minggu gitu. Dan mentalitas memisah-misahkan itu kita pelihara di masa di mana pandemi, semua anggota keluarga tua muda di satu rumah masih dipisah-pisah. Dok, kamu ikut kebaktian sekolah minggu sana, remaja sana. Bayangkan sudah di satu rumah masih dipisah-pisah. Nah, segregasi ini akan berlanjut, bukan hanya segregasi usia, tapi juga segregasi digital, yang primitif, yang migran, dan yang lain sebagainya. Jadi makin kompleks gitu. Karena kita nggak terbiasa untuk kembali ke hakikat gereja yang intergenerasional itu. Jadi kalau mau kita bisa mengantisipasi masa pasca pandemi ini, kita harus membenahi mentalitas yang suka segregasi itu pertama-tama. Begitu Pak Boni. Oke, mungkin juga bisa kita sharingkan Pak Yowas berkaitan dengan pelayanan di GKI Pondok Indah, bahwa kita juga membuat persekutuan bukan hanya lewat Zoom. Ada orang yang tidak bisa Zoom juga gitu ya. Jadi betul-betul primitif, tapi kita menggunakan WA. Jadi PA menggunakan WA. Bagaimana caranya? Ya dicari tahu di call gitu, mungkin ada lewat message juga. Dan kita juga kami menyediakan transkrip khotbah. Bahkan ada yang tidak bisa mengakses seluruh digital itu, sehingga wilayah-wilayah kemudian berperan untuk mendistribusikan transkrip khotbah yang disampaikan oleh pendetanya, sehingga tetap terkonek dengan segala bentuk kemampuan digital mereka. Ini hanya sekedar sharing saja. Pak Yowas, satu lagi dari Bu Aslan, sebelum saya nanti menyampaikan pertanyaan untuk door prize-nya, yaitu dari Bu Aslan. Bu Aslan mengatakan, Pak Yowas, hasil penelitian yang dilakukan GKI ada 3 nilai yang dibutuhkan umat, yaitu spiritualitas, pengajaran, dan persekutuan. Apakah ini dapat dipenuhi?
dalam konsep digital ministry yang akan dilakukan oleh GKI? Ini hasil penelitian dan saya nggak tahu validitasnya, tetapi saya menghargai jika GKI melakukan 3 penelitian. Tapi persoalannya adalah begini, spiritualitas pengajaran dan persekutuan ini lebih pada domain, bukan pada nilai. Menurut hemat saya ya, domain, bukan nilai. Sebab tidak kelihatan spiritualitas itu spiritualitas yang semacam apa yang mau kita atau yang paling dibutuhkan. Pengajaran apa nih? Pengajaran masa, pengajaran doktrin apa? Dan jadi ini masih sangat kabur, begitu. Persekutuan juga demikian. Jadi mungkin ini 3 domain utama yang mau atau yang paling dibutuhkan, ya menurut saya. Tapi saya nggak bisa menjawab apakah ini memenuhi konsep digital ministry atau enggak. Itu sangat sukar untuk dijawab. Jadi memang harus lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan spiritualitas, pengajaran, dan persekutuan itu. Begitu. Jadi mengutip Pak Budi tadi, bahwa pivoting, lalu tadi kartografer, gitu, Ya. Pak Yos, ya. Jadi itu harus tetap kita lakukan, perjalanan membuat mapping, lalu kemudian mengevaluasi, tidak bisa langsung kita tahu sekarang gitu ya. Ya, betul. Jadi bahasanya ketika Pak Pendeta Rudianto waktu itu diemeritasikan, GKI Pondok Indah menggunakan tema terra incognita, wilayah yang tidak dapat dipetakan sekarang, tetapi harus dijalani, kira-kira begitu. Jadi ya inilah yang perlu PR Bapak Ibu. Saya tercengang dengan 7 tadi. Lalu saya juga tercengang dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Budianto. Rupanya banyak dari kita masih sekedar memindahkan on-site ke online ya Pak Iwas dan Pak Budi. Mentalitasnya on-site tapi metodenya online gitu. jadi kira-kira bisa dibayangkan kalau mentalitasnya begitu, ke depan survival rate kita juga pasti akan terbatas ya sebagai sebuah komunitas, ikatannya, connectingnya, lalu kemudian menyangkut bahkan mungkin akan kepersembahannya dan sebagainya. Sehingga kita memang perlu untuk menggali lebih dalam. Oke, sesi kita akan berakhir, Ibu Bapak. Saya barusan bagikan analog chart-nya J. Kim di melalui chat. Bacakan loh Pak, bacakan. Oh, saya beli ya, sorry ya. Oh ya, beli kan dibagi. Ya, tapi ya. Oh, oke. Ada satu lagi Pak Yoas. Ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Barman yang terakhir ini. Ini namanya pakai bar, biasanya terakhir. Bar ini sak bare gitu ya. Yomen toh. Sak bare gitu ya. Terima kasih Om Barman. Pak Barman bertanya, berbagi dong soal kebajikan yang digunakan untuk membuat misi di GKIPI. Monggo Pak Yoas. Wah, ini satu sesi. Mungkin singkat Pak. Prinsipnya gini, kesadaran bahwa kita nggak tahu 10 tahun ke depan, sehingga kita nggak bisa lagi seperti zaman dulu punya visi GKI Pondok Indah 2021-2030. Enggak. Karena setahun aja kita nggak tahu, sebulan ke depan aja kita nggak tahu. Maka kami di Pondok Indah mulai punya komitmen, udahlah lupakan rumusan visi yang nggak ada hubungannya itu, yang nggak mungkin kita bisa tahu itu. Visinya adalah visi kerajaan Allah, misi kerajaan Allah yang timeless. Ya, semua gereja tidak boleh punya misi selain misi kerajaan Allah. Visi lain nggak boleh selain visi kerajaan Allah. Jadi jangan memprediksi yang terlalu jauh. Semua perusahaan sekarang juga nggak tahu sebulan kemudian, 1 tahun kemudian. Nah, kemudian tanpa visi itu kita beralih ke virtue, kebajikan. Yaitu toh sebagai gereja kita harus berjalan pelan-pelan dalam ketidaktahuan, kadang tersesat ya balik lagi, kadang jatuh bangun lagi, tapi berbekal kebajikan-kebajikan. Nah, setiap jemaat kami menentukan ada 4 kebajikan kami pegang dan merespon situasi-situasi yang ada secara jangka pendek. Jadi alih-alih melihat visi itu global, satu besar seperti satu bongkahan batu yang mau kita selesaikan, kenapa kita nggak kecil-kecil aja? Menyelesaikan kecil satu di dalam perjalanan itu. Jadi prinsip bukan lagi ya, Pak, ya? Kenapa? Prinsip agile itu, Pak. Agile ya, bukan lagi besar itu ya. Besar. Begitu kira-kira. Ya, meskipun kami juga terkoneksi dengan GKI dalam arti payung besarnya kerajaan Allah ya Pak Yoas ya. Dengan Alkitab sebenarnya, bukan dengan GKI.
Oh iya. Dengan Alkitab yang dipahami oleh GKI. Baik, ya oke lah. Saya dikoreksi mulu sama Pak Profesor. Oke, ya itulah kira-kira teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai teknis maupun filosofis, silahkan langsung menghubungi Pak Yowas dan Pak Budi Susanto, gitu ya. Mereka berdua terbuka untuk berdiskusi dalam pembangunan gereja kita di Sinode Wilayah Jawa Tengah.